Iya Ulumuddin pada Pak Kiai Ahmad Jaluli, kami persilakan. Sallu ala Nabi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sahibul majlis Ustaz Syarif, juga guru kita bersama Gus Baha yang baru saja memberikan ijazah kepada kita sholawat Jibril. Mudah-mudahan bisa kita mengamalkannya, amin. Para kiai, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ingat dulu lagi belajar liwat itu Mbah Ali Maksum itu pernah mengijazahkan sholawat Nariyah ini. Cuma beliau itu antik, beda dengan yang lain. Jumlahnya sama, 4.444. Cuma kalau beliau mengijazahkannya itu nggak ada aladinya. Ya, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinin tahallubihi. Jadi aladinya itu nggak ada. Yang lain-lain, kiai-kiai lain ada alladinya, cuma beliau yang enggak. Dan uniknya lagi, kalimatnya itu ada yang disukunkan oleh beliau, harokatnya cuma 2. Allahumma sholli sholatan kamilah. Jadi enggak kamilatan. Kalau beliau mengijazahkannya kamilah. Semuanya diharokati. Wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammad tanhalu bil Muhammadin tanhalu bil uqodu wa tanfarid bil kurobu wa tuqtu bil hawaiju wa tunawihu birrogo ibu wa kusul khawatimi wa yustasgol gomamu biwajil karimi wa ala ali wa sobihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'ada di kulli maklumillah. Nah, itu yang sukunnya itu 2 ya. Saya bukan menyalahkan bapak di sini. Ini Mbah Ali Maksum. Tapi kiai-kiai lain nggak ada yang kayak beliau. Ya, kata beliau jumlah 4.400 itu ada asrornya, ada rahasianya. Begitu juga mungkin dalam harokat. Ketika beliau ditanya, Bayai, menunggu asrorin Yai, katanya. Itu rahasianya 4.444 itu apa? Jawab beliau, ya nggak tahu, namanya juga rahasia. Nah kalau tahu ya bukan rahasia namanya. Jadi bapak jangan nanya kenapa 4.444, jangan nanya, nggak bakal dijelaskan. Kalau dijelaskan bohong pak yang menjelaskan. Itu udah bukan rahasia lagi namanya. Bapak dan Ibu serta saudara yang dirahmati Allah, saya ini jadi pengurus NU udah berapa tahun. Cuma Jakarta kan beda dengan Jawa Timur, Jawa Tengah. Hidup enggak, mati enggak. Itu di Jakarta la yamutu fiha wa la yahya. Udah di tingkat ini Jakarta Timur, turun kemudian saya ke kecamatan ya, karena di sana nggak bergerak juga sama. Baik bapak dan saudara yang dirahmati Allah, ajaran tertinggi ini berapa menit? 2 menit. Ajaran tertinggi dalam Islam itu adalah mahabbah ya, mahabbah artinya cinta.
Maka kalau ajaran Islam itu adalah yang tertingginya mahabbah, yakni cinta, nggak mungkin ada Islam radikal, Pak. Ya, radikal-radikul itu nggak ada. Kalau ada, itu oknum, bukan ajaran Islam. Islam itu ajaran tertingginya adalah mahabbah, artinya cinta. Maaf, saya akan nanya, kalau saya menyintai istrinya, misalnya istrinya Ustaz Sarif, salah nggak Pak? Salah Bu? Iya. Dan itulah umumnya orang mesti seperti itu. Kenapa? Ketika seseorang mau melakukan sesuatu perbuatan, maka itu terjadi 5 fase dalam jiwa kita. Tahapan, 5 tahapan. Pertama disebut khotiroh. Misalnya ya, saya nih lari pagi, lagi lari. Tiba-tiba ada panggilan dari belakang. Ustaz, katanya, Ahmad Jazuli, tunggu. Nah, suara yang masuk itu namanya khotiroh. Siratan masuk ke dalam hati saya, ya. Ini pertama nih, khotiroh masuk. Begitu khotiroh ini masuk ke dalam hati saya lewat telinga saya, Pak, maka khotiroh itu menggerakkan robbah. Namanya robbah itu suka. Cuma bedanya was dengan tadi mahabbah. Kalau mahabbah, ini ada 3 kata yang diartikan suka. Mahabbah, mawaddah, robbah. Ya. Kalau mahabbah, cinta yang tidak didasari nafsu. Makanya nanti dalam ilmu tasawuf ada hub fillah, hub lillah, hub billah, hub minallah. Nah, tapi saya nggak bahas itu ya. Kalau cinta, mahabbah, itu cinta yang tidak didasari nafsu, tidak didasari syahwat. Bukankah kita wajib menyintai Nabi? Bukankah kita wajib menyintai sesama umat Nabi? Istrinya beliau umatnya Nabi, bukan? Lalu kenapa saya salah menyintai istri beliau? Hah? Iya, nggak salah ya. Nggak apa-apa, ibu-ibu menyintai. Baik, kita kembali kepada tadi. Yang keduanya mawaddah. Nah, kalau mawaddah itu cinta yang ada syahwatnya. Makanya di dalam bab pernikahan ayatnya wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah, bukan mahabbah. Kalau mahabbah nantinya nggak punya anak, makanya menggunakan kata mahabbah. Ada lagi robbah. Kalau robbah suka kepada perbuatan. Man rogiba an sunnati, man rogiba fil akhirah. Nah, kepada perbuatan, bukan kepada manusianya. Maka ketika khotiroh itu masuk ke dalam telinga saya, lalu ke dalam hati, menumbuhkan robbah. Apa robbah itu? Bisa jadi suka, bisa jadi benci. Memang kata robbah itu tergantung huruf jarnya. Kalau sesudah kata rogiba huruf jarnya an, itu maknanya benci. Kalau sesudah rogiba huruf jarnya fi, maka maknanya suka. Jadi ketika orang memanggil Ahmad Jazuli, itu tumbuh dalam hati saya, digerakkan oleh khotiroh tadi, namanya robbah. Apa robbah itu? Suka, cinta, seneng, ya, atau benci, tergantung yang manggilnya siapa. Kalau yang memanggil saya itu adalah orang yang saya sukai, maka senang saya mendengar, karena langsung tergambar tuh wujud orang yang memanggil saya dalam hayalan di dalam hati saya. Maka rasa suka. Nah, suka atau cinta itu sama. Jadi suka itu, apakah kita bisa menolak datangnya suka? Tidak ada. Mungkin nggak orang dihukum oleh Allah karena dia tidak bisa meninggalkan sesuatu.
Allah itu nggak mungkin Pak menghukum orang yang tidak bisa meninggalkan perbuatan yang tidak bisa ditinggalkan. Paham nggak? Allah nggak mungkin menghukum kita kalau kita melakukan perbuatan yang perbuatan itu nggak bisa kita tinggalkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, robbah itu bukan pilihan kita, bukan kemampuan kita, tapi pemberian dari Allah. Maka kita suka kepada seseorang itu bukan kemauan kita, Pak. Memang itu adalah akibat dari khotiroh tadi. Makanya menyintai sesama tidak salah, yang marim Allah. Tapi kan Pak, itu bisa merusak rumah tangga orang. Nah, sekarang kalau saya menyintai ibu, ya, tapi disimpan di dalam hati saya, rusak nggak rumah tangga ibu? Nggak mungkin rusak. Kecuali kalau sayanya ngomong, ya. Nah, itu bisa merusak rumah tangga orang. Jadi bukan cintanya yang dilarang, tapi actionnya yang nggak boleh. Gitu ya. Kita harus saling cinta semuanya. Nah, ini supaya paham apa itu mahabbah. Karena ini kaitannya dengan sholawat, ya Allah. Orang bisa bersolawat karena apa? Karena cinta kepada Nabi. Kalau nggak cinta nggak mungkin. Ya, sampai ada orang mengatakan syirik hukumnya orang membaca sholawat nariyah. Kan Bapak mungkin pernah dengar begini, jamaah. Nggak usah kita ributkan jamaah. Ini adalah bahasa ya. Dari dulu nggak pernah ada orang mensyirikan orang membaca sholawat nariyah. Ya belum lama ini ketika ada aliran-aliran yang nggak karu-karuan ya, mulai disirikan, udah biarin lama-lama juga mati. Baik, Bapak dan Ibu dan Saudara yang dirahmati Allah, robbah itu kemudian membangkitkan irodah, keinginan apa? Untuk dia menunggu yang manggil atau lari cepat supaya jangan bareng sama dia kalau itu yang manggil orang yang kita benci. Nah, keinginan ini pun jamarimullah kita nggak mampu menolaknya karena itu akibat dari robbah, ya, akibat dari robbah. Nah, karena itu barang siapa yang menginginkan melakukan kejahatan selama kejahatan itu belum dilakukan, belum kena dosa, ya. Tapi siapa yang ingin melakukan kebaikan walaupun kebaikan itu belum dilakukan, sudah dicatat sebagai pahala. Itulah rahmat, itulah kasih sayang Allah luar biasa, ya. Ya Allah. Walaupun Bapak belum tentu mengamalkan 1000 kali sehari sholawat Jibril, udah dicatat oleh Allah, ya. Nggak tahu dicatatnya tiap hari apa cuma sekali doang malam ini. Nah, itu baru kemudian irodah itu menggerakkan niat atau azam. Niat itu apa? Kata ilmu fikih qasdusai muktaronan bifi'lih. Jadi mulai bergerak. Jadi kalau orang lagi ngasah golok mau bunuh orang, itu namanya irodah. Irodah itu namanya Pak. Ada keinginan, belum dosa kalau cuma baru ngasah golok. Begitu dia jalan, ya, perjalanannya itu sudah maksiat. Kenapa? Perjalanan kita bisa kita hentikan nggak Pak? Bisa, karena bisa itu perbuatan dari diri kita sendiri. Makanya orang berjalan mau melakukan perbuatan maksiat tidak boleh sholat qashar, tidak boleh sholat jamaah. Kenapa? Karena perjalanannya sudah maksiat. Berjalannya saja udah dosa, walaupun belum membunuh. Makanya kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dengan yang dibunuh itu dua-duanya di neraka. Sahabat protes, Rasulullah, kalau yang membunuh di neraka wajar, kami bisa nerima. Tapi kenapa yang dibunuh kok di neraka juga? Kan engkau sendiri mengatakan siapa yang ingin melakukan kejahatan selama kejahatan itu belum dilakukannya, belum tercatat sebagai dosa. Nah, ini sahabat ini nggak paham dengan sabda Nabi. Irodah ya, tapi kalau orang sudah niat membunuh,
walaupun dia itu belum membunuh, dia sudah dosa, sama dengan yang membunuh. Kenapa? Kata Nabi, karena dia juga sama-sama membunuh, cuma kalah keduluan oleh yang membunuh. Makanya hati-hati di sini ketika menerjemahkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau melakukan kejahatan, selama kejahatan itu belum kita lakukan, maka belum merupakan dosa sampai kejahatan itu dilakukan. Awas, hati-hati, jangan salah memahami. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi ajaran tertinggi dalam Islam itu mahabbah, cinta. Ya. Nah, bagaimana kita bisa cinta kepada Nabi kalau kita tidak kenal? Tak kenal, maka tak sayang. Enggak mungkin kita cinta kepada Nabi, Pak, kalau kita enggak kenal Nabi. Enggak mungkin kita cinta kepada Allah kalau kita enggak kenal Allah. Dan enggak mungkin kita cinta kepada Islam kalau kita enggak kenal Islam. Awal wajibin alal insani ma'rifatul illahi bil itqan. Kata ya, syair mengatakan yang pertama wajib kita pelajari, kita ketahui adalah mengenal Tuhan. Kenapa? Nggak mungkin kita itu menyintai Allah kalau kita nggak kenal Allah. Nggak mungkin kita menyintai Rasul kalau nggak kenal Rasul. Karena itu makanya kenali lebih dulu siapa Rasul itu. Orang kalau sudah kenal Islam nggak mungkin Pak ninggalin Islam, nggak mungkin. Saifuddin Ibrahim meninggalkan Islam. Kenapa? Karena dia nggak kenal Islam. Kalau udah kenal Islam nggak mungkin. Makanya heran ada sahabat Abu Bakar katanya kafir dan sebagainya, padahal beliau adalah orang yang benar-benar sudah mengenal Islam. Dipahami masalah mahabbah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, 11 tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pak dakwah di Mekah. Itu apa yang diajarkan Nabi? Memperkenalkan siapa Allah itu. Belum ada sholat, belum ada zakat, belum ada puasa. Yang diajarkan akidah. Artinya supaya kaum muslimin benar-benar mengenal Allah yang sesungguhnya, bukan Allah menurut persepsi mereka. Karena tidak jarang di antara kita ini kaum muslimin yang menyembah Allah yang diciptakan oleh akalnya sendiri, bukan Allah yang sebenarnya, tapi Allah menurut akalnya. Makanya berbeda-beda pemahaman tentang Allah. Kenapa? Karena belum mengenal Allah. Nah, baru ada perintah sholat itu lewat peristiwa Isra Mi'raj pada tahun ke-11 kenabian. Lewat peristiwa Isra Mi'raj, begitu mereka diperintahkan sholat, yang mereka sujudi benar-benar Allah, karena memang mereka sudah kenal, walaupun kiblatnya ke batu, tapi tidak merasa sujud ke batu, karena mereka memang sudah mengenal Allah. Ya, orang Cina ketika membuat patung Buddha, Pak, itu gemuk-gemuk, tapi orang Taiwan membuat patung Buddha itu kurus-kurus. Ketika ditanya, wahai Tuan, Anda kok bikin patung Buddha itu gemuk, kenapa? Karena Buddha itu simbol kebahagiaan. Orang itu bahagia, kata orang Cina, kalau duitnya banyak. Makanya orang Cina itu mengukur kebahagiaan dengan duit. Nggak kaya, nonsen orang bisa kaya, bisa bahagia. Menurut mereka begitu. Orang karena bahagia itu karena duitnya banyak. Orang kalau duitnya banyak bisa makan enak, enak makan. Orang kalau udah makan enak, enak makan, badannya gemuk. Walaupun yang gemuk belum tentu dia itu banyak duitnya. Nah, ya. Kemudian orang Taiwan, kenapa Anda bikin patung Buddha itu kurus? Karena Buddha itu tukang tirakat, Buddha itu tukang puasa, Buddha itu tukang semedi. Orang kalau rajin tirakatnya mesti badannya kurus, walaupun yang kurus belum tentu rajin puasa. Ya, jadi kalau begitu sekarang ini Buddha ini yang sebenarnya atau persepsi mereka tentang Buddha. Nah ini sebenarnya mereka itu nggak kenal Buddha, Pak. Orang Cina, orang Taiwan nggak kenal Buddha. Itu persepsi mereka tentang Buddha. Inilah makanya dalam Islam nggak mau Rasulullah kalau umat Islam itu menyembah Allah yang diciptakan oleh akalnya, oleh pendapatnya sendiri. Tapi digembleng mereka, ya digodok di kawah candra di muka, Pak.
sehingga benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makanya dalam Islam kita tidak boleh melukis Nabi, apalagi melukis Allah. Tuhan kok ada lukisannya, ya? Nabi saja nggak boleh. Kenapa Jamarullah? Orang kalau melukis nggak mungkin bisa dilepaskan dari persepsi. Kita semua melukis pasti hasilnya beda, walaupun yang dilukis itu orangnya satu, yaitu sama. Nah, kalau saya melukis ketika menyebut ya Rasulullah, tergambar wujud Rasulullah seperti dari hasil lukisan saya. Bapak beda lagi, bapak beda lagi. Kalau gitu Rasulullah kok rupanya macam-macam jadinya. Itulah makanya haram umat Islam ini melukis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya singkat karena 20 menit. Ya, lalu cirinya orang yang cinta itu kayak apa? Pertama adalah orang yang cinta pasti ingin bertemu dengan yang dicintainya. Sebab orang cinta pasti rindu, dan rindu itu nggak ada obatnya kalau belum bertemu. Ibu berangkat haji, baru 3 hari di sana dapat telepon dari cucunya, belum juga ngomong udah nangis duluan. Kenapa? Karena rindu. Kenapa rindu? Karena cinta. Dan rindu itu tidak ada obatnya kecuali bertemu. Maka kalau bapak sekarang cinta kepada Allah, pasti bapak dan ibu rindu ketemu dengan Allah, dan tidak ada obatnya kerinduan itu kalau belum bertemu. Maka orang yang benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dia pasti mengharapkan, menginginkan agar cepat. Ada nggak yang begitu? Hah? Ada yang minta mati. Kenapa kita pakai masker? Karena kita takut mati. Apakah karena takut lalu kemudian memperlambat kematian? Apakah karena kita brutal, berani lalu mempercepat kematian? Idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Saya bukan menyalahkan bapak-bapak yang pakai masker loh. Awas jangan salah paham, ya. Jamarimullah. Nanti tersinggung ya pakai masker. Wah, Ustaz nyinggung saya. Enggak, jangan salah paham. Orang NU itu ceramah nggak suka nyinggung-nyinggung orang, Pak. Ya, orang sono yang seberang sono yang biasa nyinggung-nyinggung, ya. Baik. Jamaah rahimakumullah, itulah begitu pingin ketemu kalau rindu. Makanya kata Ibrahim bin Adham, seandainya orang menghabarkan sungai Basrah mengalirkan emas, sedikit pun aku tidak tertarik. Tapi kalau ada orang mengatakan ada tiang atau pohon, siapapun yang menyentuhnya dia akan mati, akulah orang pertama yang akan menyentuhnya, karena kerinduanku untuk segera bertemu dengan kekasih sejati. Nabi Muhammad ketika datang malaikat maut, kata malaikat maut, wahai Rasulullah, saya diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke rumahmu kalau engkau izinkan. Kalau enggak, saya suruh kembali. Kemudian nanti kalau sudah masuk, saya juga disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawamu kalau engkau menginginkannya. Tapi kalau engkau tidak menginginkannya, maka saya pun suruh kembali lagi oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad mau dicabut nyawanya, ditawar dulu, mau mati sekarang atau besok atau kapan, terserah maunya kapan Rasulullah. Itu berlaku hanya untuk Nabi Muhammad SAW, enggak berlaku buat kita semua. Kalau kepada kita datang malaikat maut, Pak, langsung aja Pak, ya, enggak pakai nanya-nanya, enggak pakai. Itu begitu. Lalu apa Nabi Muhammad ketika ditanya oleh malaikat maut? Ma ta'muruna, apa yang aku perintahkan kepadaku wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tolong cabut nyawaku saat ini juga. Kenapa? Karena Nabi begitu rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malaikat Jibril, Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat ini maut, kata malaikat Jibril, kata Nabi Ibrahim, malaikat maut, kamu mau ziarah penyebut nyawa? Dua-duanya. Ya, apakah katanya orang yang cinta itu membunuh yang dicintainya? Halil muhib yaqtulu habibah. Apakah orang yang cinta itu membunuh yang dicintainya? Malaikat maut ditanya begitu, mana ngerti Pak? Nggak ngerti malaikat maut. Allah ilhamkan kepada malaikat maut
Lalu malaikat maut bertanya, halil muhib yakrah liqa habibi, apakah orang yang cinta itu nggak suka ketemu dengan kekasihnya? Jibril langsung, Nabi Ibrahim, malaikat maut, tolong cabut nyawa saya sekarang juga, karena kerinduan ingin bertemu dengan Allah. Itu ciri orang yang cinta. Biarin nanti apakah kita termasuk orang yang cinta atau tidak. Yang kedua, paling tidak begini Pak, kalau sekarang orang yang kita cintai ada di terminal rambutan, lalu mengatakan, Mas atau Mbak, saya ada di rambutan, insya Allah 15 menit lagi sampai. Waktu itu rumah kita berantakan, ya Allah, gembiranya sebenarnya luar biasa, tapi rumah kita berantakan, sehingga kita mengatakan, ya Allah, kenapa datangnya hari ini, kenapa nggak besok atau lusa? Ya, biar saya benahi dulu rumah saya ini, biar nanti pertemuan itu tidak terganggu oleh berantakannya ini rumah. Paling tidaklah kita ke sini ya. Ya Allah, bukan saya nggak mau mati, tapi hati saya belum benar, amal saya masih berantakan. Beri kesempatan saya membenahi dulu hati saya, ya Allah, biar dalam pertemuan nanti denganmu adalah pertemuan yang luar biasa, yang sadu. Mungkin inilah insya Allah ya Pak ya. Nah tapi laksanakan, jangan ngomongnya doang ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang cinta itu pasti dia akan meniru orang yang dicintainya. Sahabat nggak doyan sayur labu, begitu ngelihat Nabi Muhammad makan sayur labu langsung doyan. Doyan ya Allah. Ya, tidak harus doyan. Sekarang anak perjaka senangnya di masjid, anak gadisnya senangnya di diskotik. Bisa bersatu nggak? Enggak. Kenapa? Karena hobinya beda. Nggak bakal. Kalaupun dipersatukan nggak bakalan mesra, nggak bakalan. Harus ada kesamaan di sini, muafakoh, ya, munasabah. Nah, jamarimullah, jadi demikian, tuh mengikuti, ya. Makanya ketika Michael Jackson mau tampil di Gelora Bung Karno, itu anak-anak muda yang ngefans kabar Michael Jackson, Pak, pakai topi, rambutnya dipelintir-pelintir, pakai jas, celananya ketat, ya. Ya Allah, kata saya, Michael Jackson badannya kurus, tinggi, pakai pakaian begitu wajar. Nah ini bulat celananya ketat. Tapi dalam hati saya, inilah cinta. Inilah cinta. Dia akan mengikuti yang diidolakannya, yang dicintainya. Bagaimana dia berpenampilan, begitulah. Makanya kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti aku. Apanya yang diikuti? Bagaimana ibadahnya, bagaimana busananya, bagaimana beliau mempergauli istri, bagaimana beliau bersikap kepada umatnya. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini biar nanti kita saling meraba masing-masing. Benarkah saya ini cinta kepada Nabi atau tidak? Ya. Dan yang berikutnya, ciri orang yang cinta suka menyebut-nyebut orang yang dicintainya, memuji-muji orang yang dicintainya. Jadi kalau anta samsun, anta badun, anta nur, fauqa nur, itulah ungkapan cinta. Ketika mau meninggalkan Baitullah, dipeluk Baitullah, diciumi jamalullah, apa kata orang seberang? Syirik itu. Nah ini nggak ngerti bahasa cinta. Ya, nggak ngerti bahasa cinta, jamalullah. Nabi Sulaiman alaihissalam lagi ngopi, Pak. Lagi ngopi, tiba-tiba didengar oleh beliau di atas itu ada burung gereja, burung kemprit jantan lagi lagi merayu burung betina. Dalam merayunya Dinda. Kalau Dinda menginginkan kubah istananya Nabi Sulaiman sebagai bukti cinta Kanda kepada Dinda, akan Kanda bawa itu katanya kubah istananya Nabi Sulaiman. Itu begitu. Coba ya marimullah. Burung kemprit mau bawa kubah istananya Nabi Sulaiman sebagai bukti. Makanya Nabi Sulaiman di bawah deh. Kata Nabi Sulaiman, kaget itu burung kemprit jatuh, Pak. Kata Nabi Sulaiman, prit, gombal ya gombal, tapi mbok yang wajar lah, yang pantas. Burung sekecil kamu mau bawa katanya kubah istanaku.
Ribuan manusia nggak kuat, apalagi kamu. Apa kata burung kampret Nabi Sulaiman? Itu kan bahasa cinta.